Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan materi yang berjudul investasi pada instrumen ekuitas. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Fitri Ramadhani dan saya sebagai pemateri yang pertama. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jessica Daratista dan Wulan Ramadhani. Karakteristik dan metode atas investasi pada instrumen ekuitas. Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Definisi instrumen ekuitas dan investasi pada instrumen ekuitas. Menurut PSAK 50, instrumen keuangan penyajian, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Karakteristik saham. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak pada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan oleh investor umumnya dapat dibuktikan dengan satu atau lebih indikator berikut. 1. Keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investi. 2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. 3. Adanya transaksi material antara entitas dengan investi. 4. Pertukaran personal manajerial. 5. Menyediakan informasi teknis pokok. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jessica Daratista. Kini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya. Yang pertama yaitu metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Yang A. Metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 71, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas harus diukur pada nilai wajar. Sedangkan metode biaya dapat digunakan oleh entitas induk atas pencatatan investasi pada entitas anak pada laporan keuangan tersendiri sesuai PSAK 4, yaitu sebelum dilakukan konsolidasi atas laporan keuangan. Yang B yaitu metode ekuitas. Dalam PSAK 15, jika investasi memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investasi maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Materi selanjutnya yaitu metode biaya dan nilai wajar. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran pada metode biaya. Investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Dan yang kedua, penyajian dan pengungkapan. Pada metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang juga merupakan nilai tercatatnya. Sedangkan pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan pada PSAK 71. Selanjutnya yaitu metode ekuitas. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK 15, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Dan selanjutnya, perolehan pada periode interim. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Biaya perolehan investasi bisa berbeda dengan proporsi atas nilai tercatat ekuitas atau nilai wajar aset neto. PSAK 15 menyatakan bahwa pada saat perolehan investasi, setiap nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investi dicatat dengan cara 1. Goodwill terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. 2.
Setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama pada investasi diperoleh. Lalu selanjutnya penghentian pengakuan. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau hilangnya pengaruh signifikan, yaitu ketika 1. Investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65. 2. Menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 71. Investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara 1. Nilai wajar, sisa kepentingan apapun, dan hasil apapun dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama, dan 2. Jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Lalu adapun isu lain seputar metode ekuitas. 1. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas.